Halo, di sini saya mau kasih lihat cara sculpting kepala ya. Di sini yang saya mau kasih lihat tuh cara dapetin strukturnya. Jadi kalau strukturnya udah dapet, nanti bentuk kepalanya mau gimana tinggal di adjust aja. Jadi saya kasih lihat struktur dasarnya dulu, terus nanti cara bikin mata, hidung, mulut, rahangnya, lehernya, kuping gitu ya. Nanti tinggal di adjust sesuai konsep masing-masing. Di sini saya ada pakai guide kayak gini aja untuk bantu dapetin overall shape-nya dulu ya. Jadi setidaknya ketahuan mata di mana, hidung di mana, mulut di mana. Nanti kita coba detailing sama kita coba adjust lagi sesuai ke reference. Jadi di sini saya masukin gambarnya, ada tampak depan, tampak samping di floor ya. Tuh, terus saya mulai dari sphere, jadiin polymesh 3D. Terus untuk mempermudah saya nyalain simetri, saya jadiin dia dinamis ya. Ini saya scale dulu deh, kira-kira sebesar kepalanya kayak gitu. Ini saya dinamis mungkin 128 ya, cukuplah segini ya. Oke, dari depan, dari samping. Terus ini kita adjust aja ya sesuai ke reference. Saya pakai move. Kalau 128 terlalu banyak, bisa diturunin sedikit resolusi dinamisnya ya. Ini saya pakai brush yang gede, kira-kira aja. Terus untuk rahangnya ini saya masking bawah sini ya. Terus saya flip. Kalau udah ditarik aja, mau pakai move tarik gini atau pakai move brush langsung juga bisa ya. Terus di adjust ya bentuknya ya. Kayak gini aja dulu, nggak usah rapi-rapi dulu. Terus ini karena ini dinamis, jadi bisa dinamis masih nyala, control selection bikin masking di canvas, nanti dia nge-rebuild ya. Saya smooth, di adjust lagi dikit. Jadi posisi rahang biasanya ini setengah dari ininya ya, setengah dari kepalanya ya. Setengah, kira-kira setengah lah. Masukin lagi ini dulu dari depan. Nanti bentuknya kita bisa adjust lagi. Jangan lupa lihat dari atas biar kepalanya, koraknya utuh gitu ya. Ini dimatiin dulu, smooth. Ini saya dinamis lagi, kira-kira gini aja dulu, dapat basic shape kayak gini. Ini kan kayak bentuk tengkoraknya ya. Oke, gitu. Nah, berikutnya ini saya ada juga reference. Jadi saya cari reference di Pinterest. Jadi yang pertama kita harus bentuk itu struktur dari plane mukanya ya. Jadi kalau dilihat itu kepala manusia itu biasa ada kayak bagian-bagian yang agak flat ya. Ya ini memang di exaggerate, cuman ini efek dari tengkorak di dalamnya ya.
Jadi karena dalamnya ada tengkorak, terus tutup kulit, jadi ini ada beberapa bagian dari tengkoraknya yang agak mencuat gitu keluar, jadi dia agak flat kelihatannya. Banyak kan yang kita kejar sebenarnya yang di sini sih, yang di pipi ini nih, yang di sini. Ya kita persimpel aja, nggak usah terlalu banyak kayak gini, pinggir sini, kepala sini. Ya kalau misalnya konsepnya stylish banget ini biasanya kelihatan ya, kelihatan flat banget. Cuman nih kita minimal kita dapetin yang bagian pipinya ini, karena ini nanti penting buat dapetin siluet kayak gini nih, di sini nih, di pipinya. Ini di bagian jidatnya juga ada satu sini, kayak gitu. Kalau dilihat referensi lain juga ya kira-kira sama, di sini ada flat kayak gitu, di pipinya ada flat. Ini di sini cheekbone-nya di sini, ini kan ada tulang di sini yang keluar kan nih, yang tajam di sini. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, jadi ini kalau dibalik lagi ke si brush, sebenarnya kalau lihat di referensinya juga sebenarnya udah agak ada sih, ini kayak garis gitu ya, dibantu juga. Cuman ini saya matiin, saya mau ada agak flat di sini, jadi saya pakai flatten brush ya. Terus saya coba flatten aja di sini. Di sini. Jadi kalau dari depan kelihatan ada garis kayak gini, jadi kelihatan agak flat gitu. Soalnya nanti kan sini mulut, giginya, ini pipinya gitu ya. Pinggir kepala kalau mau di flatten juga bisa sedikit, jangan terlalu banyak ya, cukupnya aja. Jangan lupa dicek bentuk tempurung kepalanya udah enak atau belum. Selalu dicek dari 3/4 ya, diputar gitu ya. Oke. Nah kalau udah, ini lanjut ke mata ya. Mata itu kan dari daerah sini ya. Nah ini kita coba, saya bisa pakai standar atau pakai clay build up. Ini saya carve ke dalam matanya. Nah sini saya carve ke dalam daerah mata, kayak gitu ya, carve ke dalam. Sedikit. Terus hidungnya saya pakai clay build up aja. Hidungnya kita carve keluar ya, kita tambahin kayak gini. Saya tarik kayak dulu keluar agak banyak, saya dinames lagi, sorry. Nah terus ini jangan lupa, ini pinggir ininya saya carve nih ya. Jadi saya pakai bisa standar atau pakai clay build up. Sininya saya carve, sininya saya carve di pinggir hidung sini. Soalnya nanti di sini ada pipi, gitu ya. Biar dapat bentuk pipinya di carve kayak gitu. Itu. Nah, terus untuk mulut ini saya isi sedikit, karena mulutnya itu harus melengkung ya, karena kan giginya itu ada kayak huruf U gitu ya, jadi di sini melengkung karena bibirnya itu kan membungkus gigi, jadi ininya agak melengkung nih. Bisa bisa pakai clay build out atau ditarik sedikit juga bisa ya, jadi mulut itu nggak flat ya. Nanti kalau udah di ini bisa di adjust lagi, cuman untuk sekarang gini dulu kayak gitu ya. Kalau masih agak kasar ya nanti kita bisa rapin lagi. Oke, sekarang untuk mata ini sih kita tinggal append aja, misalnya ya, sphere. Saya alt klik buat pindah subtool langsung ya,
kecilin, saya matiin simetri, sini. Kira-kira kalau lihat dari reference ya segini lah ya, belum mati. Nanti disesuaikan ke konsep masing-masing aja. Oke, kayak gini, kira share ke atas sedikit, saya kecilin dikit, itu ya. Terus bisa di mirror and weld. Ini saya udah ada shortcut di sini, saya pakai shortcutnya, jadi bisa dipindahin. Ini mirror and weld yang di geometri, ini di yes aja, jadi udah simetri. Nah terus kalau untuk ini kayaknya saya perlu masukin sedikit kali. Nah buat kelopaknya sebenarnya ada beberapa cara, cuman mungkin cara yang lebih gampang itu di duplicate dulu ya. Terus hasil duplicate-nya di scale dulu, lebih besar sedikit gitu ya. Oke, ini saya di solo. Terus ini saya pakai Ctrl Shift, saya ganti ke trim curve ya. Jadi saya mau potong setengah gitu ya. Saya tahan Ctrl Shift, ganti ke trim curve. Terus kalau mau digeser tahan spacebar. Ini yang bagian yang hitam nanti ke potong gitu ya, kayak gitu, potong setengah. Ini kalau dilihat masih digedein lagi ya, scale gedein segini dulu. Oke, sedikit putar, terus duplicate ini kelopak bawahnya gitu ya. Oke, nah untuk kelopak biasanya itu ada guide-nya kayak gini ya. Jadi umumnya kelopak yang bagian atas nih, kelopak atas itu lebih di depan daripada kelopak di bawah ya, kayak gitu. Terus bagian yang luar, yang luar sini, bagian luar ini biasanya itu lebih di belakang daripada yang bagian dalam sini ya, bagian dalam sini, yang luar yang dalam gitu ya. Jadi ada perbedaan jarak gitu, jadi nggak flat. Terus kelopak mata yang membungkus bola mata, jadi ada lengkungan gitu ya, ada lekukan. Oke, terus kalau mau lebih detail lagi, kelopak atasnya ini nutupin kelopak bawahnya ya. Kalau dilihat di sini nih, ini kelopak atas, kelopak bawahnya itu masuk di sini kan nih, masuk di bawahnya gitu. Jadi kelopak mata atas nimpa kelopak mata bawahnya gitu ya. Ini kalau mau lebih detail lagi. Cuman untuk yang ini kita bikin ini dulu aja. Ini kira-kira segini dulu. Ini yang atas saya scale lagi aja. Lagi. Oke. Terus ini kepalanya saya masukin lagi deh. Tuh. Sekarang kita atur. Oke. MT. Nah, untuk kelopak mata sih biasanya kalau stylize dia bentuknya kayak cat eye ya. Jadi kalau misalnya ini yang dalamnya di sini, kalau misalnya di dalamnya luarnya tuh kayak gini, jadi bentuk kayak daun gitu ya. Ya tapi nanti ini tergantung dari desain masing-masing. Misalnya
saya coba atur pakai move. Kalau misalnya susah karena tutup ininya, nyalainnya transparansi di sini. Oke, saya naikin, alt klik ke kelompok bawah. Kalau misalnya susah bisa juga di merge aja dulu. Merge down. Ini. Keluar. Ini bagian tengahnya lebih keluar ya daripada bagian sampingnya. Ini kecil, membesar di tengah, mengecil lagi gitu ya. Ini kepalanya saya masukin lagi dikit. Kira-kira nanti bisa di adjust lagi ya. Pakai move topological, jadi bisa di edit terpisah yang kelopak atas sama kelopak bawahnya ya. Kira-kira gini deh. Terus dari samping dicek, pastiin yang atas lebih depan daripada yang bawah gitu ya. Kira-kira gitu. Terus diedit lagi aja bentuknya. Kira-kira gini aja dulu. Dari samping kalau kelihatannya terlalu maju, kita bisa mundurin aja ya. Saya reset sedikit kayak gitu ya. Oke, nah kalau udah kayak gini, ini bisa kepala nih saya duplikat aja. Saya mau ada backup. Kelopak nih saya duplikat juga, saya mau ada backup. Terus ini saya merge down nih, jadi kelopak mata sama kepala nyambung. Saya atur dulu, ini saya turunin, ini saya hide asli, saya rename aja. Oke, kayak gini. Nah ini kalau mau dijadiin satu tinggal di dinamis, mungkin lebih tinggi resolusinya ya. 200 coba, kurang 400 coba. Oke lah, segini dulu ya, gini aja dulu ya. Nah kalau mau ditajemin bisa pakai dem standar. Jadi dem standar itu kalau biasa dimasuk, kalau tahan alt dia keluar gitu ya. Jadi kalau mau tajemin pinggirannya bisa pakai dem standar. Kalau misalnya agak susah nariknya, di sini ada stroke, ada lazy mouse ya. Naikin lazy radiusnya. Jadi kalau lazy radiusnya naik, ini kalau kita tarik garis, dia ada nge-lag belakangnya. Jadi kalau mau bikin ngikutin lengkungan dia lebih presisi gitu ya. Ini lazy mouse radius diatur kayak gitu ya. Defaultnya 1. Oke, itu bisa diatur. Ini saya lagi. Masukin supaya dapat kelopak atas nutupin kelopak bawah ya. Itu di bagian tulang alis saya tambah
Kalau misalnya smoothnya kurang bisa digedein brush size-nya ya. Gitu dulu aja. Ini dulu, yang penting udah ada kelopak sama ininya, nanti bisa diedit lagi. Nah berikutnya yang hidung ya. Nah kalau hidung, eh, kalau untuk yang agak realistik sebenarnya strukturnya yang penting ada dua ini ya. Untuk stylus juga kita perlu sih sebenarnya, tapi yang penting gini, ini ada dua struktur utamanya ya. Jadi yang samping sini sama yang atas sini, tiga sebenarnya sama yang depan ya. Jadi sini ada bulat, sini ada bulat nostrilnya. Oke, sini satu dua, kayak gitu ya. Kalau dilihat bentuknya ini kan kayak gini, satu dua. Di sini juga kalau mau lebih realistik, di sininya dia agak membesar di tengah sininya ya. Nostrilnya ini depannya gitu ya. Jadi yang pasti kita harus tambah nostrilnya ya. Jadi tinggal pakai clay build up aja, tambahin di sini ya, sini. Kalau kegedean kekecilan nanti aja, depannya tambahin juga dikit gitu. Terus saya pakai dem standar ini buat dapetin ini ya, dapetin garis yang di sini. Sini ada lekukan gitu yang muter ke bawah masuk ke lubang hidungnya. Pakai dem standar, saya carve aja dari sini. Ke lubang hidung di sini. Kayak gitu. Jadi udah dapet ya. Ini ada bentuk ininya. Sini biasa ada, bisa di carve lagi ke samping. Nanti. Nah, kalau untuk stylize biasanya di sininya ditambah kayak ada pembelah gitu, dibagi di sini. Ya tahan alt, diginin aja sih di tengah-tengah nostrilnya gitu ya, kayak gitu, kayak gitu. Nah, sudah tinggal di bentuk hidungnya. Nah beberapa hidung juga ada yang desainnya tergantung desain, ada yang keluar di sini ya, karena sini ada tengkoraknya di sini, ada juga yang nah itu tergantung dari konsepnya nanti. Tapi untuk hidung ya gitu dulu aja, simple aja sebenarnya. Tinggal nih kalau mau ditambah lagi pakai standar aja deh untuk lubang hidungnya ya. Segini misalnya kayak gitu. Gitu ya. Di smooth lagi. Nah terakhir untuk mulut, ini yang tadi yang pasti pertama ininya harus ada lengkungannya ya, jadi nggak flat mulutnya. Oh ya sama ini jangan lupa hidung. Hidung itu bagian nostrilnya ini agak masuk ke dalam ya, agak masuk ke dalam gini ya, jadi nggak di pinggiran gitu ya. Biasa kalau awal-awal kesalahannya biasa nostrilnya ada di pinggir sini, rata ke ujung mulut, dia ada di dalam gitu. Kalau lihat reference ya, dia masuknya cukup dalam ya. Kalau di pinggiran mulutnya nostril ada di sini gitu ya. Ini sih perspektif nggak ortografik ya, cuman tetap posisinya tuh ada di dalam. Nah berikutnya mulut ya. Ini
pertama kita kalau saya biasanya ya, yang pertama tuh saya buat dulu garis belahan mulutnya di mana ininya, tengahnya ini ya. Terus kalau udah dapet belahan mulut di mana, baru saya tambahin bibir atas, bibir bawah. Oke. Dan kayak tadi gambarnya kayak kelopak mata, biasanya bibir atas di depan, bibir bawah ya. Tapi ini tergantung ya. Beda orang, beda ininya, posisinya ya. Nah, terus kalau diperhatiin lagi di pinggiran mulutnya di sini kayak ada otot ya, kayak nutupin pinggiran. Jadi bibir atasnya itu nutupin bibir bawahnya gitu ya. Jadi dia lebih di atas, terus di bagian pinggir sini dia ada lemaknya. Jadi sini ada bagian yang lebih gemuk ya. Di pinggiran sini yang digambar ini bagian sini yang nutupin sini. Oke, kalau misalnya efek scalpnya terlalu banyak, kelihatan jadi kayak orang tua gitu ya. Oke, sini dagu ya, tengahnya masuk ke dalam kayak gitu. Nah, caranya gini, kalau saya biasa kayak tadi dem standar, saya garis dulu tengahnya ya, lurus gini aja dulu ya. Kira-kira ya deket-deket hidung lah ya. Terus pinggirannya saya biasa saya carve lagi masuk ke dalam ya, agak dalam dikit, agak ke dalam. Terus ini saya dari samping saya tarik dulu ke belakang, jadi mulutnya nggak flat ya, mulutnya nggak flat kayak gitu. Nanti bisa di adjust lagi. Nah, kalau dapat ini baru saya bikin dem standar lagi, tapi tahan alt ya, bikin bibir atasnya misalnya begini. Oke, di tengah. Ada yang bikin kayak huruf M, ada yang bikinnya begini, tergantung dari desain nih, tergantung dari konsep. Misalnya saya bikin kira gini deh. Oke, terus bibir bawah kira di sini itu ya. Oke, terus dari samping saya tarik ke depan kayak gitu ya. Kan ini kan kalau reference dia keluar, masuk, keluar lagi, masuk lagi gitu ya. Jadi ini saya tarik dulu keluar. Nah, ini buat ngisi ini jangan lupa tengahnya, jangan lupa dikeluarin biar nggak kelihatannya aneh ya gitu ya. Oke, ini. Nah, buat ngisi bibirnya ini bisa pakai, bisa di inflat, bisa di move, bisa pakai clay build up, terserah. Jadi diisi, kasih volume. Nah, kalau lihat tadi di reference itu kan lumayan ini ya, tebel gitu ya. Sini ada isinya, nggak flat. Kadang kalau mau lebih detail juga biasa tengahnya ini diisi lebih, kayak gini diisi lebih gitu ya. Kayak gini dulu. Nah, kayak gitu dulu. Terus ini diatur. Tadi mau bibir atas lebih maju dari bibir bawah, bisa di masking misalnya kayak gitu ya. Kalau mau geser-geser lebih gampang kayak gitu misalnya, smooth aja. Kalau mau didetailin lagi, dem standar
bibir atas udah, bibir bawah udah. Sekarang kita mau dapetin ini dagu. Ini kan masuk ya, bagian sini ada masuk nih. Kalau dilihat bagian sini masuk, sini masuk, tapi di sini keluar. Terus ini dagu gitu ya. Dilihat tuh, sini ada kayak plane begini, terus dia keluar, bikin dagu. Sininya flat. Nah, ini caranya gini aja, pakai dam standar, gedein sedikit, kita carve aja ke dalam di sini, di bawah bibirnya kayak gitu. Lurus juga bisa gitu ya. Masukin. Nah, kalau mau juga bisa gini, gini ke bawah. Terus isi dagunya, diisi. Pinggiran sininya diisi nih. Pinggiran sini karena ada lemaknya jadi kayak agak flat di sininya. Ya. Nah, terus bagian pinggir sini diisi supaya kelihatan bibir atasnya nutupin bibir bawah. Ini kita carve lagi ke dalam dam standar. Kalau tengahnya mau dimasukin bisa gitu ya. Balik lagi tergantung konsep masing-masing. Nah, ini secara strukturnya udah cukup. Ini saya adjust dulu dikit. Oke. Terus ini juga bisa diisi bagian sininya kalau mau diisi ya. Nah, ini kan kalau dilihat dari 3/4, ini yang penting ya, lihat dari 3/4 ini kan matanya masih maju banget ya, tapi nanti kita cocokin lagi ke si reference dia nih ya. Tapi untuk sekarang strukturnya sebenarnya udah cukup ya, jadi kelopak mata, hidung, sama mulut ya secara struktur udah oke. Di sini udah ada pipinya, kalau mau ditambahin juga bisa tambah di sini pipi. Misalnya pakai BIN, pipinya tambahin di sini. Kalau misalnya mau lebih masuk gitu ya. Mungkin untuk sekarang kelihatannya masih agak aneh ya, cuman ini kan karena belum di adjust ke reference ya. Nanti kita adjust lagi, ini kelihatannya masih kayak alien gitu ya. Cuma secara strukturnya udah bener. Nah, tinggal nanti di adjust. Nah, kalau untuk kupingnya saya append aja, misalnya append silinder. Oke. Silindernya saya initialize ke samping gini aja, pressnya 2 aja, bikin gini, saya geser. Terus ini tinggal di move gitu ya. Tuh, nyalain aja floornya, kira-kira kupingnya ada di mana, kira-kira di sini. Kupingnya juga di simplify aja karena stylize ya. Saya subdiv sekali biar jadi agak bulat aja. Terus ini saya scale lagi, tipisin sedikit, saya putar gini, ya. Saya reset rotasinya, tahan alt, pencet yang ini, kira-kira di sini kan. Jadi kupingnya tuh jangan flat gitu ya, di agak putar dikit posisi kayak gitu. Oke, terus ini
saya mau mirror and weld, tapi saya harus buang dulu subdiv, jadi saya delete lower, baru saya mirror and weld ya. Yes, jadi kita ada sini satu lagi itu. Kayak kira-kira gitu. Terus kuping itu belakangnya ini biar nggak kelihatan melayang gitu ya. Di sini ada sambungannya, sambungannya tuh bentuknya kayak, sebenarnya kayak spear sih ya. Jadi saya subtool, saya pen lagi spear. Silin. Kira begini. Oke, itu saya pakai tadi Ctrl Shift masih trim curve ya. Saya bikin gini, saya trim aja gitu. Jadi bentuknya kayak potong gitu ya. Kayak gini. Saya adjust lagi aja. Ntar kan saya bakal dinamesh. Jadi kira-kira gini aja dulu. Ini kayak terlalu besar, ini kurang, kepala yang sini kurang keluar gitu ya. Adjust lagi. Ini saya tebelin dikit kupingnya. Dulu saya subdiv lagi sekali aja. Kepala. Dikit. Oke. Nah, ini kalau mau di adjust ke reference-nya ya. Ini kan hidungnya off, mulutnya juga off, matanya juga belum bener ya. Nah, ini kan agak, polinya agak tinggi ya. Untuk mempermudah sih, kalau mau saya duplikat dulu. Oke. Duplikatnya ini nih saya pindahin dulu. Yang ini di siri mesh dulu ya. Siri mesh. Jadi mana? Ini ada polygroup. Saya coba pakai nyalain grupnya. Sorry. Yang siri mesh. Keep group. Polycountnya mungkin 1 coba. Ya, agak kurang ya. Mungkin 2 ya. Grupnya dimatiin.
sementara kayaknya bisa ya. Nah ini kan detailnya hilang ya. Nah kalau mau di project detailnya jadi gini, ini saya subdiv dulu 1 2 mungkin 3 gitu ya. Terus di subtool ini saya mau pindahin detail yang ini ke sini ya. Jadi yang lain nih saya hide dulu. Jadi yang nyala matanya cuman yang kepala yang zero mesh sama yang kepala yang tadi Dynamesh ya. Ini doang yang nyala, yang lain mati matanya. Visibility-nya itu saya pilih yang zero mesh kayak ke project. Ini nggak usah diganti, colornya matiin. Saya mau project detail geometrinya aja ya, tinggal project all. Oke, nanti kalau dilihat detailnya sama kayak yang tadi Dynamesh, cuman di sini saya punya mesh yang subdiv yang lebih bawah, lebih rendah. Jadi kalau saya mau rubah-rubah lebih gampang sini. Jadi meshnya nggak berantakan gitu ya. Oke, yang lama di hide aja. Ini sekarang kita tinggal adjust, ikutin reference.
Kira-kira begini dulu ya, dari depan, dari samping, kira-kira udah oke. Nanti bisa di adjust lagi ya, di refine lagi kalau nanti udah ada kuping sama lehernya. Tapi ini kira-kira untuk proses bikin kepalanya, jadi yang penting dibuat dulu strukturnya ya. Nanti untuk detail bentuknya bisa sambil di adjust gitu ya. Selama strukturnya udah bener, detail dan bentuknya nanti tinggal sesuaikan ke konsep kayak gitu. Nah, jadi silakan dicoba aja ya. Oke, sekarang kita coba lanjut ke kuping sama lehernya ya. Kita sambungin ya. Jadi ini pertama saya tambah dulu lehernya. Jadi ini saya append, saya silinder aja. Ini supaya nggak terlalu susah. Silindernya saya initialize lagi ya. Saya pilih ini. Silindernya saya initialize. Mungkin kali ini 3 kali 3 kali 3 Y ya. Gitu ya. Oke, panjangin. Oke, gitu. Sedikit. Nah, ini bisa langsung dipakai move topologi, atau bisa kita coba pakai move. Sini ada bend curve. Nah, jadi ini bisa, kalau bend curve ini bisa ditambah resolusinya. Bentar. Curve. Salah satu ininya. Yang paling ujung bisa dinaikin ya, curve resolutionnya. Jadi bisa dibengkokin. Terus kalau dipilih yang lingkaran ini bisa dituk, bisa di scale kayak yang ini ya. Kalau kurang tambahin aja lagi resolusinya. Kalau nggak kelihatan nih ada cone ya, cone yang di dalam nih, bisa digedein, bisa digeser, jadi bisa dilengkungin. Ini kira-kira aja bisa di scale ini. Oke, kalau udah balikin aja ke gizmo. Ini saya subdip sekali, saya baru pakai move. Cek volume, jangan lupa. Tarik transparansi. Ini jangan lupa volume.
select rec lagi ya. Cek volumenya. Oke. Mungkin bisa dikecilin sini. Ya. Oke, kira-kira gini. Subdiv lagi sekali. Dan floornya ini saya subdiv lagi sekali. Saya smooth. Transisi saya smooth. Kepala mungkin saya ya. Oke, kalau udah ini kita bisa coba kita dinamis ya. Ini saya duplikat dulu supaya ada backup. Jadi yang ini duplicate. Pinknya duplicate. Duplicate. Di duplicate juga. Hide, sorry. Hide yang ini saya rename aja satu. Oke, yang lain di hide. Tempat ini ya. Mungkin saya kupingnya perlu saya subdiv sekali lagi, leher saya subdiv sekali lagi supaya kira-kira smoothnessnya sama ya. Jadi nanti kalau di dinamis tuh nggak terlalu susah smoothnya. Terus ini saya push down. Oke, push down, push down, jadi satu semua. Saya dinamis. Resolusinya nih masih tinggi ya. Mungkin 600. Oke, kayak gitu ya. Nyambung di smooth. Ini nanti bentuk lehernya harus diisi ya. Dengan gini ya. Pakai apa? Clay build up saya isi. Pakai polish BPO polish mulus. Oke, terus nih pakai dem standar, saya coba tambahin otot di sininya ya. Sorry, bukan dem standar, pakai standar ya. Tambah otot dari belakang kuping tengah ini.
Up. Oke, untuk kuping ini eh, kita bikin lebih mulus ya sambungannya ya. Lebih mulus. Nah, kalau ini kupingnya stylish, ini kita persimpel aja, cuman kita bisa lihat strukturnya ya. Kuping kalau dilihat itu di sini ada yang muter ya ke bawah, di sini ada yang nonjol, di sini juga agak keluar sedikit, di sini kayak agak keluar, sini agak keluar. Ini menggantung bawah sini ya belakangnya. Nah, ini tadi yang saya pakai spear ini ya, pakai objek spear bentuk belakang kupingnya itu. Oke, ada lagi. Oke, nggak ada. Kayak gini, cuman kita persimpel aja ya, nggak usah sampai sedetail ini karena stylish. Jadi ini saya isi lagi dikit, isi lagi dikit. Terus saya mau bikin dia lebih kotak ya, jadi saya pakai depth standar, saya carve sampingnya kayak gitu ya. Saya carve sampingnya. Saya pakai polish atau flatten, saya flatten atas ini biar lebih rata gitu. Saya rapiin dulu. Nanti ini kita projection lagi sekali ya sebelum ini. Oke, kalau untuk stylus saya coba bikin gini aja ya. Ini kan kayak gini ya, jadi mungkin saya bikinnya ya, kalau di kuping saya mau ada tonjolan ini, mungkin saya bikin ini dulu ya, terus begini aja ya tonjolan ini nih. Ininya mungkin gitu aja ya, mungkin gini aja deh. Jadi di sini nanti saya masukin ke dalam gitu ya. Ini bisa di masking, terus bisa di masking misalnya ini saya masking, saya ubah ke lasso ya.
Kalau kurangin Control Alt. Ini lasso defaultnya kan tuh dia dot ya, dot atau freehand, diganti ke lasso. Sini sorry, saya buang. Oke, saya invert, terus saya tes dulu ya. Ini tes, tarik keluar. Oke, nggak ada. Ini saya ke bawah. Mungkin gitu aja dikit ya. Kayak gitu aja. Smooth. Ini kalau mau dikeluarin sedikit, tonjolin dikit nggak apa-apa. Ini atas saya perlu tarik dikit. Oke, nanti kalau mau di refine lagi setelah di projection aja ya. Oke, kayak gini. Ini belakang harus diisi lagi. Oh, ini saya lupa di mirror ya, yang satu ya, udah gampang, nanti bisa. Ini kita rapin aja dulu. Isi lagi. Oke. Nah, ini kan yang sebelah sini belum ada ya detailnya ya. Diginin aja. Kalau di mirror and world itu kan dia dari kiri ke kanan. Nah, ini saya adanya di kanan detailnya, berarti saya harus ke sini dulu. Deformation, saya mirror dulu ya. Oke, kebalik, baru saya ke mirror and weld. Nah, jadi detailnya balik gitu ya. Nah, kayak gitulah. Oke, nanti di refine lagi. Ini kalau misalnya udah, ini saya coba zero mesh lagi ya. Jadi ini saya sebenarnya kalau mau sih bisa bikin rongga mulutnya dulu ya. Bikin rongga mulutnya, cuman nih supaya nggak terlalu panjang, saya langsung zero mesh dulu deh. Duplicate, ingat selalu di duplicate aja, jadi selalu punya backup. Duplicate, yang duplicate-nya saya solo, saya zero mesh mungkin saya kasih banyak deh. Zero mesh, kalau misalnya kurang enak mungkin bisa dibantu pakai ini, namanya ada brush zero measure guide. Nah, jadi ini misalnya mau ada loop di mulut gitu ya, ini bisa digambarin kayak gini. Misalnya mau ada loop di mulut, gambarin gitu. Oke, okay.
Itu ya, kecilin aja brushnya. Sama ada loop di sini, ada di tengah sini. Terus ada loop di hidung misalnya, kayak gitu. Misalnya di mata. Tuh, tuh, misalnya di kuping. Hang misalnya. Oke, kita coba gini. Di siri mesh-nya ini kita naikin curve strength-nya ya. Ini kan curve ya. Coba naikin curve strength-nya jadi 90. Siri mesh. Oke, loop-nya udah lebih bener ya. Dia ada loop di mulut. Cuman di sini masih emang agak belum bener. Ini juga kurang bagus. Cuman untuk sementara ya udah cukup sih, bisa diedit lagi. Coba kalau mau ini misalnya tambahin ke sini. Itu ya. Ini kita buat kasih tahu mau ke mana gitu arahnya ya. Nyambung ke sini. Misalnya mau nyambung ke bawah. Kayak gitu. Kita tes lagi. Mungkin bisa turunin 3. Curve strength-nya naikin lagi dikit lagi. Siri mesh. Kalau ada yang sobek berarti di undo dulu. Kalau nggak bisa pakai ini, bisa juga pakai polygroup ya.
Oke, untuk sekarang cukup dulu segini. Ini kalau misalnya ini nggak nyambung ya, ini ya. Ini ada satu brush lagi namanya Z Modeler yang ini. Ini kan dia ngaco ya di sini. Ini saya pilih di polynya, saya tahan spacebar, saya delete, jadi hilang. Terus ini saya mau weld ke sini, vertexnya saya tahan di vertex, saya tahan spacebar, saya stitch to point to end point ya. Ini saya kecilin aja brushnya, jadi klik point pertama, klik point kedua ke weld gitu ya. Jadi bisa rapiin kayak polygonal modeling gitu. Misalnya ini juga kalau mau dirapin bisa sebenarnya. Cuman kayaknya untuk sekarang cukup dulu. Ini saya 2, 3. Oke, ini mulutnya kurang enak, tapi nggak apa-apa deh. Misalnya segini, kayak tadi, nyalain yang Dynamesh, yang udah gabung semua, matanya di hide, pilih yang Zirimesh. Zirimesh ini saya rename Zirimesh 2 ya. 2. Project all. Kayak gitu. Hide. Oke, kayak gini. Di refine lagi. Ini berarti ke misalnya move. Saya smooth lagi. Nanti saya bisa dem standar lagi ya. Turunin. Oke. Nah, ini kalau misalnya kupingnya mau di refine, saya kontrol D sekali lagi, BDS. Saya nyalain lazy mouse, radiusnya naikin. Oke, nanti bagian lainnya bisa di refine lagi. Kayak ini tadi kan hasil projectionnya masih kurang mulus. Ya, berarti nanti di dem standar lagi aja. Ya, tinggal dirapi-rapin. Nah, ini yang kayak begini nih. Ini kan ada yang kurang rapi, di smooth lagi. Dicek lagi volume dan lain-lain kayak gitu ya. Nah, terakhir mungkin kalau misalnya mau bikin alis ya, bisa pakai gini ya. Jadi ini kita masking untuk alis kan gini. Oke, belakangnya dibuang gitu ya. Nah, ini tinggal ke subtool, ekstrak. Di sini bisa pencet ekstrak. Jadi akan ekstrak geometri kayak gini ya. Misalnya udah oke, ini kita accept. Jadi kalau dipencet ekstrak doang cuma preview ya. Ini kita accept dulu. Dia jadi objek, otomatis jadi subtool baru. Oke. Terus ini dia kan masih kurang rapi ya. Ini bisa diginiin. Ke deformation, polish by feature. Oke, tengah bisa by polish. Ini atau di polish langsung. Bisa. Kalau misalnya nggak bisa, bisa kita Zirimesh.
atur aja. Aktif sekali. Ini mungkin bentuk foreheadnya kurang ini ya, bisa di refine lagi sih, kurang lengkungannya kurang enak, tapi itu nanti masalah refining ya. Cuman kira-kira kayak gini ya kalau bikin sculpting kepalanya. Jadi yang penting strukturnya dulu, strukturnya udah oke, baru disesuaikan ke reference, nanti udah disesuaikan di refine bentuknya gitu. Jadi proses ya, memang nggak bisa langsung jadi bagus gitu ya. Jadi proses pelan-pelan aja, yang penting sama strukturnya udah oke, nanti tinggal di adjust dikit-dikit, di refine, dimulusin, diperbagus bentuknya. Lihat referensi yang banyak ya, cari referensi kira-kira bentuknya seperti apa untuk mempermudah. Oke, kayak gitu aja, silakan dicoba ya. Terima kasih.